Karena saya menguasai yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, saya menguasai namanya Undang-Undang Pelayanan Publik, saya mengerti kalau memang ijazah aslinya tidak ada, saya bisa cari data yang resmi yang disebut namanya dokumen publik, yaitu dokumen pada saat beliau mendaftar menjadi pejabat publik. Kita semua tolol jadinya, kita semua ya. Tolol, bagaimana kita meneliti sebuah dokumen yang baru datang belakangan? Jadi setiap warga negara haknya dilindungi oleh undang-undang untuk meminta suatu dokumen yang sudah menjadi persyaratan tersebut dan berhak untuk diteliti. Karena apa? Ada kontroversi yang tertinggal yang tidak tuntas. Juga penelitiannya Bambang Tri dan Suginur itu hanya sampai ijazah SMA ya. Tapi beliau-beliau ini meneliti sama novelty ya. Novelty mereka itu jelas, keterbaruan mereka adalah meneliti ijazah Bapak Jokowi yang belum pernah diteliti orang. Malah saya meniru mereka. Penelitian yang berkaitan dengan teknik-teknik itu bahkan sudah ada hampir di semua jurusan teknik elektro maupun teknik informatika di Indonesia. Ya, jadi kalau yang menuduh bahwa teknik-teknik yang kami pakai itu adalah manipulasi dalam arti maksud jahat, itu kayaknya perlu sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kawan-kawan media, jurnalis, YouTuber dan lain sebagainya. Hari ini kita lanjut pemeriksaan, bukan pemeriksaan ya, pemberian keterangan ahli. Karena kalau ahli nggak diperiksa. Pemberian keterangan ahli, dan kami mendatangkan dua doktor. Satu doktor Bona Muda, Bona Tua Silalahi ya. Dan kita tahu Dr. Bonatua memenangkan gugatan di Komisi Informasi Pusat, yaitu tidak boleh salinan ijazah itu ditutup-tutupin. Jadi semuanya sama, beliau sudah mendapatkan salinan 2014 dan 2019. Dan kalau ngomong seperti itu, maka mirroring harusnya dengan dokumen aslinya. Karena tidak boleh yang diserahkan ke KPU itu adalah dokumen yang lain. Nah, dokumen itulah yang kurang lebih diteliti oleh RRT. Jadi confirm sesungguhnya RRT meneliti dokumen yang sama dengan yang diserahkan kepada KPU, itu yang paling penting ya. Karena walaupun sumbernya dari Dian Sandi, tapi di antara Dian Sandi dan sama sebenarnya dokumennya. Jadi bukan dokumen yang berbeda. Yang jelas foto yang berkacamata itu. Itu satu hal ya. Yang kedua adalah ahli kita, yang kedua adalah doktor, tapi saya harus sebutkan insinyurnya. Kalau beliau tadi ahli administrasi publik, kebijakan publik ya, ahli kebijakan publik, dan juga researcher pastinya. Kalau Bu Dr. Insinyur Leoni Lydia, alumni ITB, itu salah satu keahliannya adalah engineering, software engineering. Jadi dan apa? Dan information system. Jadi kalau Bang Bonatua akan membicarakan mengenai bagaimana informasi itu bisa diperoleh sebagai sebuah hak kita, karena beliau dealing with dengan undang-undang tentang kebebasan informasi publik, dan juga menceritakan bagaimana kemudian ijazah Jokowi akhirnya didapatkan. Dan nanti saya akan membacakan pernyataan pers dari Roy Suryo yang mengatakan ada perbedaannya ya. Kemudian kalau Bu Leoni nanti bicara mengenai lebih banyak tentang barangkali yang disangkakan kepada Roy dan Rismon soal image processing dan lain sebagainya, yang konon katanya menyebabkan ancaman hukuman sampai 12 tahun penjara. Ini orangnya ini 12 tahun penjara. Karena yang datang Bu Leoni dulu, maka Bu Leoni boleh memilih mau bicara duluan atau bicara belakangan. Boleh sekarang ya, takut lupa. Oke, silakan. Sekarang mulai yang sekarang. Oke, silakan. Terima kasih kepada teman-teman media semua. Di sini saya kebetulan hadir untuk menjadi ahli
ahli, di mana bidang keahlian saya tadi adalah sudah disebutkan software engineering, information system, dan knowledge management. Semua bidang ini beserta pengalaman praktis saya itu terkait ya, dan bisa diterapkan untuk memahami fenomena kontroversi dari ijazah Joko Widodo yang pernah digunakan sebagai persyaratan untuk mendaftar di KPU. Nah, saya akan menyingkat bahwa sampai sejauh ini saya masih tidak mengerti ya, kenapa teman-teman peneliti saya sampai dituduhkan sebagai dalam hal kriminal. Nah, Sampai 12 tahun penjara itu. ya, Ancamannya. sebetulnya mata secara visual ya, sesuatu yang diteliti oleh teman-teman kami RRT, Bang Rismon terutama, skripsi ya, ijazah, itu secara visual kita bisa melihat dan menilai titik-titik kontroversinya. Misalnya Bang Rismon itu meneliti dua hal ya. Pada skripsi yang diteliti itu adalah lembar pengesahan, dan pada ijazah itu lintasan ya Bang ya. Nah, sebetulnya saya kebetulan ya itu lulusan angkatan 80-an juga, pada masa era yang sama ya, masih sama dengan era Pak Jokowi lulus gitu ya, di mana pada masa itu ya yang digunakan adalah komputer dengan perangkat pengolah digitalnya, pengolah prosesor, katanya itu adalah WordStat, dan sisinya masih berbasis DOS. Dan mata Bang Rismon yang jeli melihat kejanggalan dari lembar dokumen tersebut, di mana saya juga menilai setelah yang disampaikan Bang Rismon, saya juga jadi melihat, karena ada yang disampaikan ya, bahwa titik-titik antara spasi antara huruf kata itu memang sangat konsistensinya itu tinggi, dan itu nggak mungkin dihasilkan dari suatu mesin ketik biasa atau elektrik gitu ya. Nah, satu lagi adalah dengan kemampuan Bang Rismon, dengan pendekatan dan teknik-teknik dan tools yang digunakan, beliau bisa mengidentifikasi bahwa jenis font tersebut adalah Times New Roman. Pada fase ini saya coba melihat dengan mata telanjang ya, memang benar. Jadi secara logik, secara visual, observasi, itu penilaian manual itu bisa menilai seperti itu, apalagi dengan tools yang bekerja dengan konsistensi yang tinggi. Dan di sini Bang Rismon itu sudah menggunakan pendekatan tahapan proses untuk identifikasi tersebut dengan benar. Begitu juga dengan lintasan, ya, itu sama. Terus, jadi pertanyaan saya adalah, kenapa sampai ada kata kuncinya apa tuh Bang? Manipulasi ya? Iya, jadi Bu Leoni ini kita harapkan Kata kunci yang disebut di iya, tuduhan. manipulasi. Oke, saya sebut lagi ya. Oke. Manipulasi. Pertama, kata manipulasi. Saya khawatir ini ya, tuduhan ini karena adanya perbedaan pengetahuan ya, yang jomplang ya, antara ahli seperti Bang Rismon dengan pihak penyidik ya, karena kata manipulasi itu tidak selalu bermakna negatif. Seperti contohnya bidang saya, rekayasa perangkat lunak. Selama ini kita pahamnya rekayasa itu kadang berpengertiannya adalah negatif ya,
merekayasa sesuatu. Padahal di bidang saya itu engineering itu artinya adalah pekerjaan menghasilkan suatu produk dengan prinsip-prinsip, teori-teori, tujuan, prinsip kualitas, kemudian ada pendekatan, metode, ada tools yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Itulah yang namanya rekayasa kalau di bidang kami. Dan begitu juga dengan di bidangnya Barismon, ada digital forensik itu ada memang tahapan yang ada istilahnya tuh memang pakai kata manipulasi. Tetapi tidak berarti itu memanipulasi atau mengubah makna atau apa dari satu objek gitu loh. Tetapi itu adalah tahapan-tahapan yang ada di dalam proses digital image processing, terutama juga ada fase-fase di mana nanti lebih spesifik lagi memberi makna terhadap objek-objek yang sudah diidentifikasi tersebut. Ringkasnya begitu dulu. Karena nanti saya akan mengkonfirmasi ke penyidik, ini apa yang terjadi sebenarnya, kenapa sampai dikriminalisasi pada proses yang dilakukan dalam pemeriksaan itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan metode. Gitu. Jadi kawan-kawan semua, Ibu Leoni ini sebenarnya ingin menjelaskan mengapa kemudian RRT, Roy, Rismond, dan Tifa, Dr. Tifa itu dikenakan pasal 32 Undang-Undang ITE 2008. Yaitu pasal 32 ayat 1, saya bacakan biar paham kita ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, ya, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Jadi intinya adalah Rismond RRT dituduh atau dituding melakukan pengerusakan dokumen milik orang lain atau dokumen publik. Padahal antara first product, antara input dan outputnya tidak berubah. Secara informasi. Jadi yang diteliti itu so-called ijazah Jokowi, ya terakhirnya ya ijazah itu nggak rusak, tetap seperti itulah. Nah, apakah asli atau tidak, kesimpulan beliau mengatakan itu tidak asli atau tidak otentik, begitu ya, tidak original. Nah, yang berikutnya adalah, dan itu ancaman hukumannya 8 tahun penjara. Kemudian pasal 35 yang lebih tidak masuk akal lagi, yaitu saya bacakan biar media paham. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Jadi kalau pada pasal 32 ayat 1 adalah merusak dokumen publik atau dokumen orang lain, pada pasal 35 justru sebaliknya. Yang tadinya tidak original seolah-olah menjadi otentik atau original. Nah, ini tidak masuk akal lagi karena hasil penelitian yang mereka lakukan tidak mengatakan dokumen itu otentik, justru dokumen itu sebaliknya 99,9% palsu. Itu ya. Mau ditambahkan Bu Leoni? Jadi dengan demikian sangat penting bagi kami dari ahli yang bidang spesifik seperti ini berkomunikasi dengan pihak yang menetapkan tersebut. Untuk dasar yang lebih konkret ya, jelasnya apa? Karena seperti ini nih jelas perbedaan pemaknaan terhadap jargon istilah yaitu manipulasi mungkin di dalam perspektif hukum itu negatif ya terhadap sedangkan di dalam bidang kami rekayasa manipulasi itu mungkin bagian itu adalah bagian dari proses untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau produk yang dihasilkan gitu loh. Dalam hal ini adalah kalau Barismon adalah pemeriksaan terhadap apakah suatu dokumen ya dalam hal ini adalah sertifikat, ijazah itu asli atau palsu. Karena bisa banyak elemen dari ijazah dan sertifikat itu yang bisa dianalisis dari aspek visualnya selain hal yang tidak terlihat seperti kertas dan sebagainya, kertas, tinta dan sebagainya. Itu memang bidangnya Bang Rismond, Dr. Rismond gitu. Oke ya. Jadi kenapa ya, Bang Antua sebentar. Kenapa pasal 32 dan 35 itu menjadi penting? Karena gara-gara pasal 32 dan 35 inilah
mereka bisa terancam untuk ditahan dan lain sebagainya. Itu beda dengan klaster 1. Klaster 1 ancaman hukuman maksimalnya cuma 4 tahun sekarang. Tapi klaster 2 ancaman hukuman maksimalnya 12 tahun. Nah ini sesuatu ketimpangan yang luar biasa. Sekarang Kasih pengantar dulu untuk Bonatua ya. temuan yang baru itu. Ya. Oleh-oleh untuk hari Bank Bonatua Ya. itu baru saja memenangkan gugatan di Komisi Informasi Pusat. Gugatan pertama yang dimenangkan adalah mendapatkan informasi mengenai ijazah Jokowi. Tetapi salinan ya yang digunakan untuk Pilpres 2014-2019 dan nanti barangkali di KPU DKI dan juga KPU Solo. Tetapi pada awalnya yang diberikan itu 9 item ditutup. Beliau menggugat lagi. Nah, setelah menggugat lagi akhirnya dikabulkan semua, tidak boleh ditutup karena itu adalah informasi publik. Nah, terima kasih Bung Bonatua karena dengan putusan KIP itu makin memperkuat bahwa yang diteliti oleh RRT itu adalah dokumen publik dan ini adalah public domain. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa itu adalah dokumen privat milik Pak Jokowi, tidak benar. Ini dokumen publik yang sudah digunakan untuk menjabat untuk melamar jabatan publik sehingga public domainnya melekat sampai kapanpun. Jadi itu terbuka bagi siapa saja untuk melakukan penelitian, tidak perlu izin yang bersangkutan. Itu konsekuensi dari suatu dokumen dinyatakan sebagai public dokumen atau public domain. Silakan Bung Bonatua, mudah-mudahan Bung Bonatua bisa membuat ini jauh lebih clear soal keaslian ijazah Jokowi atau soal prosedur yang berbelit-belit dan juga soal Anda sebagai peneliti sebenarnya apa yang Anda lakukan, apakah perlu license dan lain sebagainya atau tidak, karena penyidik mengatakan wah kalau peneliti mana license dan lain sebagainya, padahal nanti besok Muhammad Sobari mengatakan dia puluhan tahun menjadi peneliti LIPI nggak perlu license dan dia melakukan penelitian sampai dia pensiun. Oke, silakan. Mau perlu Mufid? ini kayaknya Ya, biar kasihan sih mbaknya. Ya. Baik, assalamualaikum ya, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan ya, rekan-rekan media dan masyarakat ya, khususnya yang atensinya tinggi terhadap permasalahan ini. Jadi di sini saya harus disclaimer dulu nih Bang RH. Oke. Bahwa September tahun lalu saya mendisklaimer di acara iNews saya adalah peneliti independen. Sampai detik ini saya masih independen. Ya. Memang kebetulan bahwa saya peneliti, beliau-beliau bertiga juga peneliti. Jadi kami sama dalam hal subjek sebagai peneliti. Mungkin ada yang bilang kenapa saya nggak ke seberang, karena di seberang kan rata-rata bukan peneliti, mereka rata-rata loyalis ya, seperti itu. Dan yang perlu saya klarifikasi juga bahwa di sini saya sebagai ahli ya, ahli yang berempiris, karena saya melakukan kerja-kerja praktek, mempraktekkan keterbukaan informasi publik. Jadi sebelumnya saya akan mengklarifikasi juga bahwa sebelum saya meneliti, saya harus pelajari dulu penelitian sebelumnya apa. Ternyata yang saya temukan penelitian terdekat saya adalah penelitian yang dilakukan oleh RRT. Sehingga penelitian mereka saya jadikan dasar untuk tolak titik nol saya untuk meneliti lebih lanjut sekaligus mencari perbedaan-perbedaan. Satu yang saya lihat dari teman-teman RRT bahwa mereka meneliti informasi dalam ijazah itu, bukan meneliti dokumen ijazah yang dimiliki Pak Jokowi, karena memang ijazah itu tidak ada. Jadi saya juga saat itu berpikir kira-kira mereka bertiga ini penelitiannya jenis apa? Saya harus jenis apa? Tentunya kita nggak boleh overlapping atau saling tindih. Jadi saya waktu melihat ciri khas penelitian beliau ini bertiga ini adalah tipe jenis penelitian yang namanya explorer. Eksploratif ya. Eksploratif. Coba kebayang dulu peneliti semacam Magellan, ya semacam Mendes Pinto, Columbus, mereka mengeksplorasi. Tentunya namanya eksplorasi ini apa saja jadi bisa dipakai lah. Artinya belum terlalu banyak norma-norma yang diikuti. Namanya juga explorer. Belum tahu juga di depan itu apa. Bahkan Columbus dia kira dia sampai di Asia, padahal dia ternyata di Amerika. Karena itulah tipikal jenis penelitian yang namanya explorer. Sementara saya, karena saya berbasis kebijakan publik,
ilmu-ilmu S2, S3 sekjen publik, maka saya mengambil posisi jenis penelitian yang namanya explainer. Peristiwa ini sudah ada, saya tinggal menjelaskan saja. Nah, ini akan menjadi tolok ukur bagaimana mengukur karakter penelitian beliau-beliau ini, karakter penelitian saya. Tentunya akan berbeda. Explorer itu tidak butuh pembanding, namanya juga explorer. Kalau saya butuh, makanya saya selalu mencari pembanding-pembanding supaya penjelasan saya tidak berbeda dengan pembanding yang lain. Seperti itu. Dan setelah saya melakukan penelitian, saya pikir saya harus mencari, waktu itu memang harus diakui sebagai explorer, mereka ada kesulitan yaitu mendapatkan data yang namanya ijazah asli. Tentunya ini berkaitan dengan akses juga ya. Mungkin akses publik saat itu tidak ada, dan karena saya menguasai yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, saya menguasai namanya Undang-Undang Pelayanan Publik, saya mengerti kalau memang ijazah aslinya tidak ada, saya bisa cari data yang resmi yang disebut namanya dokumen publik, yaitu dokumen pada saat beliau mendaftar menjadi pejabat publik. Lebih tepatnya lagi di KPUD Kota Solo, Lembaga Kearsipan Daerah Kota Solo, Lembaga Kearsipan Provinsi DKI, KPUD DKI Jakarta, KPU RI, dan ANRI. Makanya saya mencari ini semua ke 8 lembaga ya, termasuk Setnek ya, sehingga akhirnya ya saya menemukannya yang seperti diceritakan Bang RH tadi, bahwa KPU akhirnya menyerahkan, ceritanya menyerahkan informasi ke saya waktu itu sekitar bulan September ya, dalam posisi disembunyikan 9 item. Ya. Namun saat itu kalau teman-teman menyimak pembicaraan saya, begitu saya buka ini, langsung saya bilang saat itu bahwa ijazah ini, salinan ijazah yang saya terima meskipun 9 item disembunyikan itu sudah identik dengan sampling yang diuji oleh RRT. Boleh dicatat itu. Saya sudah uji itu. Saya ulang lagi ya. Pada saat saya mendapat salinan yang tersembunyi 9 item dari KPU bulan September lalu, tahun lalu, saya sudah menyatakan di media bahwa ini sudah identik dengan sampling yang diuji oleh RRT, yaitu sampling yang diupload oleh Bung Dian Sandi. Nah, tinggal masalah keyakinan ini sama ini menjadi identik itu, saya harus membuktikan lagi. Bukakan 9 item itu. Kenapa? Di situ ada informasi yang unik ya sifatnya, seperti tanda tangan. Makanya saya putuskan, saya banding, naik ke KIP meminta 9 item ini dibukakan. Dan ternyata puji Tuhan, alhamdulillah ya, dibukakan. Dan mungkin mau saya tunjukkan? Ya, boleh. Coba. Boleh. Siap, boleh. Nanti saya bacakan pernyataan Rosuryo mengenai 2 dokumen itu ya, yang tidak dibuka lagi, yang sudah tidak ditutup lagi. Silakan. Ini Kena hujan ya. Ini awal yang dia disembunyiin ya. Nah, di sini saat itu saya sudah putuskan, saya bilang bahwa ini mirip, sangat mirip dengan sampling yang diuji oleh RRT yang tertuang di bukunya yang namanya Jokowi Watch Paper ya. Dan ini sudah ada juga di situ. Nah, setelah saya cek, saya minta ke KPU, saya memperoleh yang ini ya. Boleh dilihat ya. Nah, boleh dibandingkan ini. Nah, mungkin ya, simpelnya. Nah, ini ya. Posisi terbuka dan tertutup. Oh gitu. Agak, moving sedikit, ya. Di move. Ya. Nah, karena dari awal kita statementkan bahwa yang diuji mereka adalah informasinya, informasi yang ini, maka informasi ini identik 100% sama dengan informasi yang ada di ijazah asli. Ya katakanlah asli ya. Sama dengan yang ada di Dian Sandi. Artinya semua informasi yang ada di sini, Dian Sandi. Iya, semua informasi yang ada di sini sah untuk diteliti. Karena apa? Keputusan KIP menyebutkan informasi yang ini ada terbuka. Catat,
bahwa putusan KIP menyatakan informasinya yang terbuka untuk umum ya, memang bukan ijazah asli. Ijazah asli itu tetap di beliau. Tapi informasinya ini bersifat publik. Informasi itu apa? Ya jenis huruf semua yang ada di sini. Tulisan, gambar, seperti itu ya. Nah, yang 2019 juga sama. Jadi 2019 juga sama. Artinya saya menyatakan berani menyatakan bahwa sampling yang diuji oleh RRT itu sama dengan yang diupload Pak Dian Sandi, sama juga yang dengan aslinya yang diakui oleh kawan-kawan Bang Andi Aswan tadi juga mengakui bahwa ini sama. Kami kebetulan di TV One ya, langsung head to head membandingkan ini dengan yang diakui Bang Andi itu adalah scan asli. Seperti itu. Tentunya kita nggak menuduh beliau berbohong dalam hal ini. Kita anggaplah itu asumsinya bahwa itu benar. Seperti itu. Jadi harapan nanti sebagai, saya kan diundang di sini sebagai ahli ya. Nanti saya akan terangkan bagaimana sebenarnya posisi informasi yang diteliti oleh RRT. Apakah boleh diteliti, siapa saja yang boleh meneliti informasi ini, itu juga kan menjadi pertanyaan. Saya sudah lama jadi peneliti ya, bahkan tulisan saya bisa dicek di jurnal-jurnal internasional. Saya juga punya buku setebal mempublikasikan penelitian saya di buku. Artinya gini, dari sejak dulu saya tidak pernah meneliti itu ada yang meminta sertifikat macam segala, karena peneliti itu bukanlah profesi, bukanlah yang harus mengikuti BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Peneliti itu keahlian, bukan profesi. Ya, keahlian itu didapat dari mana? Saya dapat dari pendidikan saya, akademik saya. Saya itu selama menjadi S3 doktor, saya rasa sudah hampir 40 SKS mengikuti mata kuliah penelitian ilmiah. Ya, itu catat. Artinya ini modal akademik setiap, apalagi beliau ini peneliti semua, ada yang udah S3 ya. Saya tidak akan ragukan penelitian S3-nya saja itu sekitar untuk metodologi penelitian 6 itu sekitar 19 SKS S3. Tambah S2 itu 6 SKS. 6 SKS tambah S1 mungkin metodologi penelitian itu 3 SKS ya. Artinya ini sudah cukup jadi bukti bahwa orang itu secara akademik adalah peneliti. Seperti itu. Barangkali itu aja ya dari saya, mungkin Ya. ada. Ya, terima kasih Bung Bonatua ya. Kami tegaskan lagi bahwa ya yang diteliti oleh RRT Roy Rismond Dr. Tifa adalah dokumen yang sama yang diberikan oleh KPU nasional, terutama dalam Pilpres 2014-2019. Bahkan Bung Bonatua ketika 9 informasi itu ditutup sudah bisa menegaskan sama juga yang diberikan di KPU Solo dan KPU DKI. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang diteliti oleh Roy Rismond dan Dr. Tifa adalah sebuah objek yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah ijazah yang diklaim sebagai milik Pak Jokowi. Dan hasil penelitian mereka mengatakan itu 99,9% palsu. Jadi itulah letak perbedaannya. Karena selama ini mereka dinegasikan karena dianggap tidak pernah melakukan penelitian terhadap ijazah sokol aslinya. Padahal kita sendiri tidak tahu ijazah aslinya itu yang mana. Kalau misalnya patokannya adalah 15 Desember 2025 yang baru dikeluarkan oleh dalam gelar perkara khusus, makanya di TV saya pernah bilang kita semua tolol jadinya, kita semua ya tolol. Bagaimana kita meneliti sebuah dokumen yang baru datang belakangan? Nah, karena itu dokumen yang solid adalah dokumen yang pernah diupload Dian Sandi, dan ternyata dokumen itu identik kata beliau tadi dengan dokumen yang diberikan kepada KPU. Kalau dokumen yang diberikan KPU itu tidak diakui sebagai dokumen yang ofisial walaupun cuma fotokopi, begawat. Kacau. Karena itu dokumen yang resmi diberikan dengan legalisasinya atau legalisirnya. Itu ada yang tambahan, Bu Leoni mungkin? Silakan. Oke.
Saya menambahkan sekarang sebagai ahli information system, sisi informasi. Jadi ahli di sisi informasi itu mereka mempunyai cara kerjanya adalah memahami proses di dalam suatu organisasi untuk mendesain suatu sisi informasi bagi suatu organisasi. Nah, dengan alur tersebut kami terbiasa memahami alur proses suatu organisasi manapun, apalagi yang sistem akademik ya, karena saya sendiri juga adalah dosen. Dengan demikian, pada saat fenomena bahwa ijazah tersebut yang diklaim aslinya tidak pernah keluar, saya bersama teman-teman juga memutuskan permohonan informasi publik ya. Itu mulai permohonan kami tuh ke Badan Publik itu ada 31 Juli dan masuk sengketa pada sekitar Desember kalau nggak salah ya. Nah, di sana kalau Pak Banatua berbedanya dengan saya, kami itu adalah Pak Banatua ada ke Andri. Kalau saya dengan pemahaman bahwa suatu informasi termasuk ijazah itu adalah dihasilkan dari suatu proses akademik. Berarti kalau kita tidak bisa mendapatkan ya dokumen asli dari pemiliknya, maka kita bisa meminta, kebetulan UGM adalah badan publik dan ijazah tersebut sudah digunakan sebagai untuk mendapatkan jabatan publik. Oleh sebab itu kami meminta semua dokumen pendukung untuk terbitnya ijazah, karena tidak mungkin ya suatu ijazah itu terbit ujuk-ujuk tanpa dokumen-dokumen pendukung yang lengkap. Dan dalam sistem informasi suatu perguruan tinggi itu pasti terkelola ya. Tidak ada KHS tanpa ada KRS. Tidak ada ada catatan nilai KKN tapi nggak ada laporan KKN misalnya ya. Kemudian tidak ada skripsi tanpa ada bukti bahwa itu ada penugasan skripsi untuk pembimbing, tidak ada bukti sidang, itu tidak mungkin ya. Jadi itu ke alur setiap proses dokumen sampai dia menghasilkan ijazah itu mesti ada dan harus konsisten, tidak ada yang meloncat. Dan itulah dasar kami meminta permohonan publik ke UGM. Ini yang saya sebut sebagai bahwa jalan untuk membuktikan suatu keabsahan suatu ijazah bisa juga lewat proses verifikasi. Dan itu adalah juga bidang ilmunya engineer ya. Dan apakah hanya boleh peneliti atau orang umum bisa menilai, meminta hal ini bisa, malah tidak harus peneliti, karena ini sudah dokumen publik. Jadi setiap warga negara haknya dilindungi oleh undang-undang untuk meminta suatu dokumen yang sudah menjadi persyaratan tersebut dan berhak untuk diteliti. Karena apa? Ada kontroversi yang tertinggal yang tidak tuntas. Nah, itu dasarnya. Terima kasih. Ya, jadi sekali lagi ya, yang namanya dokumen publik itu berhak kita minta kepada institusi yang memiliki dokumen tersebut. Kalau tidak diberikan, kita bisa menggugatnya atau mengajukan permohonan ke Komisi Informasi, baik daerah maupun pusat. Dan untuk meneliti dokumen publik tidak dibutuhkan izin apapun, karena sudah menjadi public domain. Mau menegaskan soal itu? Soal dokumen publik dan izin untuk meneliti dokumen publik? Boleh? Oke, silakan. Hati-hati mau hujan. Ya, hati-hati. Ya. Baik, sebenarnya juga apa ya, di Undang-Undang KIP juga disebut itu ya. Di Undang-Undang Kearsipan juga disebut, di Undang-Undang PDP juga disebut bahwa semua informasi publik itu bisa diteliti. Dan setahu saya mungkin kalau dia penelitiannya bersifat untuk publik yang dimiliki institusi, itu bukan izin ya, tapi semacam
supaya data itu terlegalisir. Ya, supaya data itu benar-benar valid. Berarti butuh validasi data, bukan izin. Makanya saya bilang tadi kalau dia informasinya dia publik, itu nggak perlu lagi karena sudah valid. Apalagi yang sudah disetujui oleh KIP, itu sudah valid banget. Seperti itu. Nah, untuk yang tadi mungkin kan teman-teman bertanya, kita ini mungkin harus jujur karena ini bicara penelitian. Rumus dulu ya. Teman-teman, saya kan sebagai ahli nanti kita dibilang pula saya sembarangan ngomong. Jadi teman-teman bisa lihat di buku Morisan ini saya udah lama saya beli ini 2019. Yang menemani saya selalu untuk meneliti ya. Kebetulan juga teman-teman juga risetnya juga kualitatif. Jadi tadi saya bilang bahwa teman-teman itu risetnya itu adalah ini. Eksploratif, mungkin sedikit kopekannya bisa dilihat biar nanti nerangkan apa itu eksploratif ya. Nah, penelitian keduanya itu kan ada yang namanya deskriptif, ini mendeskripsikan seperti itu. Kalau saya memang saya harus agak jelimet orangnya, harus ada kebijakannya, harus ada aturannya, harus ada step-stepnya. Kenapa? Saya sifatnya eksplanatif. Kalau keterangan saya berbeda dengan yang lain, pasti penelitian saya jong. Iya kan? Kalau eksploratif, ya namanya juga penelitiannya mengeksplor. Sepanjang itu belum dieksplor orang, ya apa salahnya? Dan memang belum. Dan memang ternyata kan memang belum. Karena kita lihat juga penelitiannya Bambang Tri dan Suginur itu hanya sampai ijazah SMA ya. Tapi beliau-beliau ini meneliti yang sama novelty ya. Novelty mereka itu jelas. Keterbaruan mereka adalah meneliti ijazah Bapak Jokowi yang belum pernah diteliti orang. Malah saya meniru mereka. Karena penelitian saya sudah tidak original lagi. Makanya saya menjadi penerus penelitian mereka. Segitu, begitu aja. Mungkin kalau nanti ada yang mau lebih lanjut nanya ini bisalah. Setelah ya. Iya. Sudah. Disisakan BAP ya. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Prinsipal Rismon Sianipar. Ya mau dengarkan dari Rismon ya. Silakan, Mon. Ya. Ini induk ini. Ya, terima kasih atas kesediaan Dr. Leoni Lydia dan Dr. Bonatua Silalahi untuk menjadi ahli dalam menjelaskan pertama bahwa informasi yang kami teliti identik ternyata dengan informasi yang ada di KPU. Yang kedua, bahwa penelitian yang berkaitan dengan teknik-teknik atau metodologi-metodologi yang baku dalam digital image processing itu bahkan sudah ada hampir di semua jurusan teknik elektro maupun teknik informatika di Indonesia. Ya, jadi kalau yang menuduh bahwa teknik-teknik yang kami pakai itu adalah manipulasi dalam arti maksud jahat, itu kayaknya perlu sekolah lagi. Ya, yang ketiga ya bahwa ya sebenarnya ini berkaitan semua dengan pattern recognition, pengenalan pola di dalam induk dari sejumlah kelompok ilmu termasuk image processing, forensik dan lainnya, bahwa ini sudah baku. Ya, ilmu pattern recognition itu di jurnal IEEE kalau nggak salah tahun 1960-an sampai 1970-an juga sudah banyak hal seperti ini. Bagaimana mencocokkan pola-pola dalam objek-objek dari sebuah dokumen, dari sebuah gambar digital, video, ini udah biasa. Tetapi di sini malah dituduh sebaliknya. Oke, sekian begitu dulu. Oke. Ada sedikit pengumuman besok luar biasa. Kita mengajukan 3 ahli. Dan 3 ahli ini akan mengguncang bumi, gonjang-ganjing. Silakan Bang. Baik. Besok ya. Ya, rekan-rekanku yang terbaik, luar biasa. Hampir setiap hari kita ada di sini ya. Hari ini adalah tadi sudah jelaskan Dr. Leoni dan Dr. Bona akan memberikan penjelasan di dalam sesuai dengan keahlian mereka. Dan yang penting tadi disinggung Prof. Repli bahwa sebenarnya untuk ahli kita belum selesai besok loh. Jadi hari ini dan besok itu namanya gelombang kedua. Kemudian sesudah besok ada gelombang ketiga. Gelombang 4 mungkin. 10 orang ahli lagi kita tampilkan. Jadi kita sangat serius. Peneliti ini yang RRT ini kita harus backup secara ilmiah. Nah, kita nggak tahu dari pelapor atau
pengadu sebelumnya, ahlinya, saksinya itu siapa nggak pernah muncul. Kalau kita munculkan, bahkan hari ini semacam declare gitu ya, belum bersaksi aja di dalam, ahli kita sudah memberikan penjelasan kepada siapa? Masyarakat. Ini perlu learning buat masyarakat kita. Nah, untuk besok khususnya, kembali saya katakan kita tunggu ya. Ada 4, Prof. 4 ya? Bukan 3 ya. Oke. Tapi saya nggak spill nama. Saya selalu men-spill nama yang sudah memang kesohor. Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno. Mantan Wakapolri. Mantan Wakapolri dan keahliannya adalah di kepolisian dan berita acara. Sebelum ke sini kita sudah meeting, brainstorming dengan beliau. Mulai dari Solo barangkali ya. Prof kan sudah ya. Dia saksi di Solo juga, JLS. Dan besok akan hadir beliau. Yang 2 mohon izin ya, saya belum spill karena saya kemarin mengatakan terpilah bahwa orang penting, semua orang penting sebenarnya. Emang Mbak Leonin nggak penting, dari ITB loh nih. Dulu yang pernah juga mengobrak-abrik apa Sirekap ya. Nah ini tadi kan disebut. Nah Dr. Bona juga luar biasa keahliannya dan dia sudah dihadiahi oleh Komisi Informasi Publik terhadap 2 salinan ijazah. Nah untuk itu saya fokus, saya mengatur ahli, bukan mengatur, saya mengkoordinir ahli dan saksi di Polda ini. Rekan-rekan itu jangan dianggap gampang. Jadwal kita sudah ada, jadwal penyidik tidak ada. Nah untuk itu mohon bersabar ya. Kalau hari ini 2, besok 3 atau 4 itu sesuai dengan jadwal dari penyidik yang ada. Saya pikir begitu, belok saksikan ya, Komjen Pol Ogroseno akan hadir di sini dan positif. Dan yang 2 lagi nanti besok lihat aja ya siapa yang hadir di sini. Saya kira bukan Katanya 4. ya 4 dan kita lihat besok siapa orangnya, Prof. Okay. Jadi saya nggak spill, lihat saja nanti di layar yang muncul di sini siapa. Kemudian sesudah besok kita akan ajukan lagi kloter atau gelombang ketiga ahli. Kalau ahli jangan sekitar, tapi 10 orang lah saya pastikan. Karena tuh kalau manusia kan terhitung. Jadi 10 orang kami setidaknya akan ajukan untuk gelombang ketiga. Nah ini sampai tuntas tas-tas urusan di Polda ini sampai berimbang dengan, bahkan kita bisa melebihi dari pelapor barangkali atau pengadu tentang keahlian ini. Dan kita semua transparan ya. Tidak ada pendapat-pendapat yang tidak di-share dan segala macam. Nah untuk itu saya kembalikan lagi ke host kita, Prof. RH. Jadi yang jelas besok itu selain Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno ada Profesor Doktor titik-titik ya kan. Nanti sore lah kita bikin flyernya kan. Oh nanti sore barangkali. Ya, kemudian ada doktor yang menjadi peneliti puluhan tahun yang katanya nggak pernah dia pakai izin, license dan lain sebagainya. Ya peneliti aja. Yang keempat saya nggak tahu. Sebutannya sedikit budayawan dia, Prof. Oke. Jadi karena beliau sangat kooperatif. dan kontroversial juga lagi kontroversial. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan sekalian nanti bisa hadir di sini. Kami secara resmi mengundang pukul 9, bukan pukul 9.30 karena 3 orang, pukul 9 ya. Jadi kita undang pukul 9 untuk press conference di sini mendengarkan keterangan awal dari 3 atau 4 ahli yang kami hadirkan yang pastinya dahsyat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ya. Hah? Itu. Kenapa? Pernyataan tadi. Oh, pernyataan. Iya ya. Baca. Oke. Penting soalnya. Berhubungan sama hadiah sama Iya. Bona. Tapi saya pelan-pelan ya, karena saya pelan-pelan karena jangan sampai ada kata identik tidak identik itu beda-beda ya. Oke. Nih. Saya bacakan ya. Analisis singkat 2 dokumen salinan ijazah Jokowi terlegalisir dari KPU. Jadi setelah informasi yang 9 ditutup itu dibuka. Dari Rosuryo ini ya, menjawab banyaknya pertanyaan yang diajukan ke saya tentang 2 dokumen salinan ijazah Jokowi terlegalisir dari KPU yang kemarin, Senin 9 Februari 2026 diperoleh pengamat kebijakan publik Dr. Bona Tuasilalahi. Berikut analisis singkatnya. 1. 2 dokumen salinan ijazah Jokowi terlegalisir yang merupakan dokumen pendaftaran JKW untuk Pilpres ini meski dilegalisir oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim
Agri SC 2014 dan Dr. Budiadi S. Hud Master Agriculture ini ya 2019, namun keduanya tidak mencantumkan tanggal bulan tahun legalisasinya. This is the question. Kok tidak mencantumkan tanggal bulan tahun legalisasinya? Kita tunggu juga besok dokumen dari KPUD DKI 2012 dan KPUD Surakarta 2005 dan 2010. Apakah legalisasinya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku atau tidak? 2. Secara fisik, format kedua salinan ijazah Jokowi terlegalisir ini tidak bisa disebut identik. Formatnya ya, bukan informasinya ya. Karena salinan yang tahun 2014 tampak terkompresi horizontal sehingga bentuknya menjadi cenderung kotak garis miring bujur sangkar dibandingkan dengan salinan tahun 2019 yang masih proporsional persegi panjang. Meski berukuran A4 garis miring kuarto, lebih kecil dari ukuran lazimnya ijazah UGM yang berukuran A3. Jadi kalau saya punya ijazah UGM gede ya, A3 bukan A4. 3. Kesalahan fatal tidak identiknya dalam tanda kutip kedua salinan ijazah Jokowi terlegalisir di atas ini jelas menunjukkan bahwa tidak dilakukan proses identifikasi apalagi autentifikasi dengan lembar ijazah aslinya dalam tanda kutip ya, dengan catatan kalau ada dalam proses verifikasi faktual. Inilah yang membuat dokumen yang sangat penting di atas meski sudah di atas 10 tahun belum diautentifikasi dan disimpan secara resmi di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. 4. Dengan demikian secara teknis kedua salinan ijazah Jokowi terlegalisir di atas tidak bisa dianalisis dengan ELA, Error Level Analysis, histogram dan luminance gradient karena hanya berupa fotokopi hitam putih dan juga tidak menampakkan watermark, emboss dan berbagai detail aslian dokumen lainnya. 5. Oleh karena itu, postingan Dian Sandi Utama di platform X Twitter tertanggal 1 April 2025 tetap merupakan barang bukti karena dialah yang mengatakan hal tersebut asli dan yang melakukan transmisi dokumen elektronik ke dalam sistem elektronik sesuai pelanggaran dalam pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE nomor 11 garis miring 2008 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 1 2024. Jakarta, Selasa 10 Februari 2026, Dr. KRMT Roy Suryo MKes. Jadi sekali lagi ya, yang dilihat Mas Roy itu adalah formatnya. Tapi informasinya sama. Dan karena dokumen Dian Sandila yang hari ini dianggap yang paling solid untuk diteliti, maka itulah basis utama penelitian mereka. Jadi kalau dokumen Dian Sandi dianggap bukan dokumen dari Pak Jokowi, tidak ada pernyataan seperti itu. Bahkan Dian Sandi setelah press conference di Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 22 Mei kan datang ke Solo untuk minta maaf ke Pak Jokowi karena mengupload dokumen tanpa izin. Tetapi Pak Jokowi tidak marah katanya. Itu artinya bahwa secara tidak langsung Pak Jokowi mengatakan itu asli, kan begitu teorinya. Karena kalau dia mengatakan tidak asli kan minta cabut dia. Nah karena itulah apa yang dilakukan RRT adalah sah adanya sebagai peneliti warga negara, bahkan ya warga negara peneliti untuk meneliti dokumen yang sudah dinyatakan sebagai dokumen publik sebagaimana dinyatakan secara tegas di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 18 ayat 2 dan putusan Komisi Informasi Publik yang baru saja didapatkan oleh Bonatua. Begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini menjawab ya. Sekali lagi kami menganggap bahwa ini adalah kriminalisasi terhadap Roy, Rismond dan Tifa. Karena itu kita berjuang agar kriminalisasi ini dihentikan dan kasus ini segera dihentikan juga karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan ke tahap apapun. Bahkan saya mengatakan jangankan ditingkatkan ke penyidikan, diterima saja laporannya harusnya enggak. Karena sekali lagi kalau delik aduan ada legitimasinya kerja untuk kepentingan publik. Kalau delik-delik umum pidana lebih gawat lagi karena mereka adalah warga negara bahkan seorang peneliti yang mengerjakan tugas dan hak kewarganegaraannya ya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.